Nah, ini yang akan saya jelaskan ya, yang silakan buka buku LKS-nya halaman 24. Nah, di sini ada persamaan termokimia. Nah, jadi tadi kan udah saya bahas ya, persamaan termokimia itu seperti persamaan reaksi. Kalau persamaan reaksi dia cuma sampai sini nih. Nih, dari sini sampai sini dinamakan persamaan reaksi. Tapi kalau udah ada data delta H-nya, itu berarti persamaan termokimia ini. Nah, tadi yang mau saya jelaskan itu ini macam-macam perubahan entalpi standar. Nah, yang pertama itu perubahan entalpi pembentukan standar. Tandanya adalah delta HF. Nah, nanti ada tanda kutip kayak derajat ya. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. Jadi harus pembentukan 1 mol senyawa. Kalau bukan 1 mol, berarti namanya bukan entalpi pembentukan standar. Jadi standarnya itu adalah 1 mol. Terus kalau pembentukan 1 mol senyawa harus dari unsur-unsurnya. Harus dari unsur-unsurnya ya. Jadi kalau bukan dari unsur-unsurnya, itu berarti namanya bukan pembentukan standar. Nih nanti saya contohkan ya. Nah, di sini perubahan entalpi pada pembentukan gas metana adalah min 74,81 kilojoule per mol. Nah, pembentukan metana kan CH4. Harus dari unsur-unsurnya, berarti dari C dan hidrogen. Nah, seperti ini jadinya. Saya contohin ya, yang salah itu seperti apa. Nih, misalkan ini ya, pembentukan NaCl. NaCl kan 1 mol NaCl. Ini dua-duanya 1 mol NaCl ya, pembentukan dia. Tapi lihat nih yang pertama itu dibentuk dari unsur-unsurnya, dari Na dan Cl. Tapi yang kedua coba dari NaOH dan HCl, sama-sama membentuk NaCl. Tapi yang ini namanya bukan entalpi pembentukan standar, ini bukan standar. Tapi yang benar adalah ini. Nanti tinggal ditambahkan nilai delta H-nya. Sekian kilojoule per mol gitu ya. Jadi harus dari unsur-unsurnya gitu ya kalau pembentukan. Jadi kalau yang di bawah ini namanya bukan entalpi pembentukan standar. Nah, selanjutnya ini perubahan entalpi penguraian standar. Nah, perubahan entalpi penguraian standar itu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi ini kebalikan. Dari senyawa menjadi unsur-unsurnya, dan itu harus dari satu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau bukan jadi unsur-unsurnya, berarti bukan entalpi penguraian standar gitu ya. Nih, contohnya ini yang kalor pembentukan. Tadi kan saat dibentuk CH4-nya ada di sebelah kanan kan. Nah, saat diurai dia kebalikannya kan, menjadi si unsur-unsurnya. Nah, ini tinggal dibalik delta H-nya gitu. Nah, terus ada entalpi pembakaran standar. Nah, kalau entalpi pembakaran standar itu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa. Jadi yang dibakar harus 1 mol. Gitu ya. Itu baru namanya entalpi pembakaran standar. Nih lihat nih. CH4 di sini tidak ada koefisiennya kan? Nah, berarti ini namanya 1 mol senyawa. Nah, ini dibakar dengan oksigen menjadi CO2 plus H2O. Jadi kalau di pembakaran, cluenya adalah di senyawa yang dibakarnya. Harus jumlahnya 1 mol. Koefisiennya harus 1. Baru ini dinamakan entalpi pembakaran standar. Kalau pembakaran lambangnya C ya. Kalau penguraian lambangnya D. Kalau pembentukan lambangnya F kecil. Nah, misalkan nih saya tulis nih di bawah 2CH4 plus 4O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Nah, misalkan nih ada delta H-nya sekian kilojoule. Nah, misalkan kayak gini. Nah, yang di bawah ini adalah entalpi pembakaran saja, bukan entalpi pembakaran standar gitu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang entalpi yang selanjutnya, perubahan entalpi perhitungannya, baru kita latihan soal gitu ya. Jadi ini dipahami dulu.
Kalau belum paham boleh japri ya. Udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.